Dunia kita di zaman sekarang itu sudah dibagi menjadi dua, dunia realita dan dunia maya. Kita bisa melakukan banyak hal di dunia maya yang membuat dunia maya itu menjadi dunia yang sangat menarik. Tetapi perlu diketahui bahwa apa yang kita lakukan di dunia maya itu terekam di dunia digital dengan sangat baik, yang biasanya juga dikenal dengan yang namanya jejak digital. Dan jejak digital ini bisa dibilang sangat sulit untuk dihapus. Sehingga perlu diperhatikan kenapa jejak digital ini menjadi hal-hal yang dapat berdampak kepada hidup kita selanjutnya, mau itu di dunia maya maupun itu di dunia realita. Di episode kali ini gue akan membahas beberapa contoh jejak digital yang perlu diperhatikan karena bisa berdampak kepada karir, bisnis, dan juga hidup kita di dunia nyata. Kira-kira apa aja itu? Pantengin semuanya hanya di Opsiana Podcast. Halo semuanya, selamat datang kembali di Opsiana Podcast. Di episode kali ini kita ngebahas tentang jejak digital, dimana memang sejak kehadiran internet dan sosial media ya, jejak digital manusia itu semakin lama semakin terekod dengan baik. Bahkan saking baiknya terekod jejak digital kita di dunia maya, ada kesulitan ketika kita itu ingin menghapus jejak digital tersebut. Karena jejak digital kita itu sudah bukan menjadi milik kita, tetapi juga sudah menjadi milik publik. Sehingga ketika jejak digital kita itu sudah tersebar, tingkat kesulitan untuk menghapus jejak digital tersebut meningkat drastis. Oleh karena itu, di episode kali ini gue akan membahas jenis-jenis jejak digital yang sangat berbahaya ketika memang dia ini sudah tersebar ke masyarakat atau ke publik dengan sosial media ataupun platform-platform yang lain. Sehingga dari sisi kita sebaiknya selama belum tersebar mulai menghapus jejak-jejak digital tersebut, mumpung masih di kalangan pribadi kita aja. Kira-kira apa aja itu? Mari kita bahas yang pertama. Yang pertama tidak lain dan tidak bukan yang sering juga terjadi adalah hate speech atau ujaran kebencian. Ujaran kebencian ini tentunya bisa ke siapa aja objeknya. Bisa ke orang lain, bisa ke kenalan kita, bisa ke influencer, bisa ke bisnis, bisa ke hewan, bisa ke objek, pokoknya bisa kemana aja. Dan memang benar sih, di sosial media itu kita memiliki kebebasan yang cukup luas untuk bisa mengutarakan apapun, mengekspresikan apapun ada di pikiran kita, opini kita. Tetapi yang jadi masalah adalah banyak orang yang menganggap bahwa hate speech itu adalah salah satu bentuk opini. Perlu digarisbawahi bahwa hate speech itu berbeda dengan opini tidak setuju. Kalau opini tidak setuju, kita tentunya ada konteks dan kita berusaha memberikan opini kita dengan mencantumkan beberapa fakta atau pengalaman kita, sharing kita untuk menunjang opini kita tersebut. Dan biasanya kata-kata yang digunakan itu kata-kata yang lebih sopan dan lebih menjelaskan gitu, deskriptif dengan jelas. Tetapi kalau hate speech itu, kita itu mengutarakan kebencian kita. Dan cenderung kebencian ini diutarakan langsung menyerang si objek yang mengutarakan opini mereka atau mungkin ide mereka. Jadi fokusnya itu bukan ke ide mereka, bukan ke opini mereka, tetapi langsung ke orangnya. Apapun yang diucapkan, dia tetap pasti akan nyerang ke orang tersebut. Bahkan kadang keluar konteksnya. Misalnya lagi ngebahas tentang kesetaraan gender, tiba-tiba pas ngebahas tersebut ada orang yang nge-hate speech bilang fisiknya itu jelek. Padahal kan konteksnya ini lagi ke kesetaraan gender. Kemudian kata-kata yang biasanya digunakan untuk hate speech ini biasanya kata-kata yang cenderung provokatif dan juga memaki. Jejak digital selanjutnya yaitu seksualitas atau pornografi. Ketika ngebahas tentang jejak digital yang berbau seksualitas itu nggak selalu tentang tindakan yang asusila. Tapi biasanya ini lebih mengarah tentang bagaimana respon kita terhadap lawan jenis atau mungkin terhadap orientasi seksual. Dan balik lagi ya, kalau kalian itu beropini dengan opini yang pas, kemudian dengan fakta-fakta, sharing pengalaman yang oke, itu nggak menjadi masalah. Tetapi yang jadi masalah adalah terkadang hal-hal yang berbau seksualitas ini diutarakan dengan konteks yang mengandung hate speech juga. Dimana kadang-kadang ya hate speech ini ketika digabung dengan seksualitas, ujung-ujungnya itu mengarah kepada pelecehan seksual. Meskipun melalui konten di dunia digital, tapi ujung-ujungnya itu berusaha melecehkan si korbannya. Dan tentunya hal ini bukan hal yang baik gitu ya, karena ini udah masuk ke tindakan kriminal juga. Meskipun konteksnya itu masih di jejak digital dan berupa kata-kata pun. Kemudian ada juga jejak digital yang berbau pornografi. Nah, kalau ini memang sudah mengarah ke tindak asusila. Tapi konteksnya di sini adalah
ketika memang kalian itu dalam tanda kutip bukan pemeran yang mendapatkan profit dari sana, keuntungan. Karena kan sekarang udah ada ya, kalian paham lah maksud gua. Dimana ada orang yang sudah mencari uang melalui konten-konten tersebut, jejak digital seperti itu. Tapi ada orang-orang yang tidak mendapatkan profit, tidak sengaja ke sana, tetapi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang jadi masalah. Dimana mungkin karena dari sisi korbannya itu khilaf, kemudian tindakannya itu direkam lalu akhirnya disebarluaskan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, justru merugikan dia. Dan tentunya kalau udah terjadi seperti ini ya balik lagi akan sangat sulit untuk dihapus karena sudah tersebar ke dunia maya. Jadi sebaiknya ketika memang ada ajakan untuk membuat dalam tanda kutip jejak digital yang berbau asusila ini, sebaiknya ditolak dari awal. Lalu jejak selanjutnya adalah political issue. Sebenarnya untuk political issue yaitu adalah salah satu bentuk kebebasan untuk berpendapat sih. Tetapi kalau kalian itu business owner ya, tentunya ini bisa berdampak kepada bisnis kalian gitu. Kenapa? Karena sebenarnya kalau bicara soal political issue itu kan kita bicara soal keberpihakan. Lu itu berpihak kepada sisi yang mana? Mau lu itu politik lokal, mau itu politik luar negeri, hal itu sangat berdampak kepada bisnis lu. Misalnya lu itu berdampak kepada sisi A. Tentunya ya oposisi dari pihak B itu nggak senang dan mungkin akan membuat sebuah gerakan-gerakan yang merugikan bisnisnya elu. Makanya jangan heran ya, banyak bisnis owner itu yang tidak berusaha untuk menunjukkan keberpihakan mereka kepada pihak-pihak yang mana di sisi politik. Karena balik lagi ya, meskipun ini menjadi hak kita untuk punya kebebasan berpendapat, kebebasan berpolitik, tapi ujung-ujungnya eksekusi di lapangan di masyarakat kita tidak sebebas itu. Lalu jejak digital selanjutnya adalah hoax atau hoax. Ya udah jelas ya kalau kalian itu nyebarin informasi palsu di sosial media, artinya kalian itu akan dicap sebagai pembohong. Dan kalau kalian kerja dicek sama HRD kalian itu pernah bohong dan banyak, ya udah kalian akan dipertanyakan gitu data-data kalian, apakah ini data yang benar ataukah ini data palsu yang kalian buat. Karena ya kalian itu di sosial media itu kesannya tukang bohong, suka nyebarin informasi palsu. Sehingga ada kemungkinan, ada kecurigaan bahwa informasi yang kalian berikan di dunia nyata pun juga informasi palsu. Kalau kalian nggak tahu itu berita hoax atau enggak, sebaiknya kalian klarifikasi dulu sebelum kalian posting. Tapi kalau memang udah keburu posting dan ternyata hoax, ya udah kalian hapus postingannya dan minta maaf, klarifikasi aja dulu. Jejak digital terakhir yang berbahaya adalah perkara confidential issue. Confidential issue ini sini adalah ketika kalian itu menyebarkan informasi-informasi yang sifatnya itu rahasia. Mau itu milik personal, mau itu milik perusahaan. Intinya itu hal yang tidak boleh kalian sebar nih. Kata tidak bolehnya garis bawahi. Karena itu memang bukanlah hak kalian. Karena itu memang adalah rahasia. Dan karena memang itu adalah sebuah strategi gitu. Ketika kalian menyebarkan tersebut, kalian membocorkan hal tersebut, hal itu akan berdampak buruk kepada pihak pemilik rahasia tersebut. Kata kuncinya di sini adalah informasi yang kalian berikan secara publik itu akan merugikan pihak lain. Dan biasanya kerugian yang kalian sebabkan di sini itu kerugian yang sangat besar. Kalau untuk sisi personal bisa berdampak kepada karirnya si pemilik rahasia tersebut. Kalau untuk bisnis, kalian bocorin rahasia bisnis bisa berdampak kepada kerugian dalam nominal yang sangat besar. Sehingga ketika kalian itu memegang rahasia penting dari seseorang maupun dari perusahaan, jangan pernah posting di sosial media atau diposting di forum online di internet. Jangan pernah. Karena yang pertama itu bukan hak kalian dan yang kedua itu sebenarnya juga bukan urusan kalian. Oke, jadi itulah beberapa jenis jejak digital berbahaya yang sering tersebar di sosial media dan bisa berdampak kepada kehidupan kita, karir kita maupun bisnis kita. Kita sebagai penjelajah dunia digital yang bisa dibilang aktif saat ini, sebaiknya sudah mulai memikirkan apa-apa saja yang boleh disebar luaskan di sosial media maupun di dunia digital yang lain. Karena dimanapun kita berada, mau di dunia nyata maupun di dunia digital, kita tetap berinteraksi dengan orang lain. Sehingga kita harus bisa lebih bertanggung jawab dan lebih thoughtful ketika kita mengeluarkan apa yang ada di kepala kita. Terlebih apapun yang sudah kita keluarkan di sosial media, di dunia digital itu sudah menjadi konsumsi publik yang sulit untuk dihapus. Karena kalau kita bicara tentang dunia digital ini, lebih baik kita tidak naruh jejak digital kita di dunia maya daripada kita udah taruh dan kita hapus.
Ya kayak penyakit lah, lebih baik mencegah daripada mengobati. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia, karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.